Orang udah lebih aware bahwa helm full face itu lebih safe gitu. Oke guys, ketemu lagi nih sama pasti bosen sih sama gua mau Wildan dari Cyber Club Indonesia Jakarta. Jadi gini Om. Ya. Nah, ini kenalannya nanti ya. Oke. Jadi tadi tuh gue tuh lewat sini nih Om. Oke. Jadi kebetulan lewat sini keingetan nih kayaknya familiar nih. Dia kan jalan-jalan sini kayaknya pernah ngeliat di mana gitu. Iya, iya. Nah, kayaknya oh iya nih kayaknya Juhe di sini. Kan panggilan maksudnya kita familiarnya sama Juhe nih Om. Iya. Ya kan Juragan Helm kan kepanjangan Om. Enaknya Juhe gitu. Iya. Ya. Kayak daerah Juhe nih. Nah, kebetulan ayo deh mampir deh ke sini Om gitu. Iya. Nah, kebetulan nih ya tadi pingin nyari-nyari helm sih Om gitu. Oke. Nyari helm. Kebetulan helm saya kan di rumah ada 10 Om. Waduh. Wih, set sombong. Helm saya aja kalah nih. helm yang banyak aja nggak sombong ya kan. Gue di luar semua. Belum diambil loh maksudnya semua itu belum diambil semua. Tinggal ngambil gitu. Yeah. Tinggal cari duitnya. Nah, itu cari helm. Nah, ayo udahlah kebetulan kan Om gitu. Kebetulan ada Om Agus Yeah. gitu. Jadi sekalian deh kita ngobrol-ngobrol dikit nggak apa-apa ya Om ya? Boleh, iya. boleh. Kan soalnya juga pasti temen-temen Juragan Helm siapa sih yang nggak tahu gitu Om. Ya cuman kayaknya lebih enaknya nih apa ya, kita lebih kenal lebih jauh lah Om gitu ya. Boleh. Founder Juragan Helm itu siapa sih gitu? Apakah saya gitu? Apakah Om Agus gitu ya? Atau bos saya lagi. Atau ada bos lagi ya? Pasti ada sih. Bosnya Iya. kan istri Om. Jenderal tertinggi tuh Om, nggak bisa gugat. Ya, oke, mumpung kebetulan saya di sini dan Om Agus juga lagi ada waktu, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Om. Ya. Ya. Boleh perkenalkan lagi Om? Ya, Silakan, oke. Om. Nama saya Agus Hermawan, owner dan foundernya dari Juragan Helm. Oke, Oke. itu ya ownernya ya. Jadi bukan gua, bukan Eri ya, apalagi Eri lah. Itu levelnya beda lah tolongnya. Oke. Nah, istilahnya nama Juragan Helm nih kalau di dunia perhelman semua orang udah pada tahu lah, gitu ya. Tapi kan kalau saya mungkin bukan termasuk pemain lama Om gitu. Jadi new entry lah istilahnya. Kelasnya pun juga masih ya gitu. Nah, tapi saya udah tahu nih Juragan Helm gitu Om. Nah, saya pingin penasaran aja nih kok bisa ya gitu. Saya tuh senangnya sedikit membaca apa ya, orang-orang yang apa ya, success story lah gitu kurang lebih seperti itu loh. Tapi Yeah. kok ada ya orang jualan helm ya terus mungkin bukan dibilang survive sih, jatuhnya mungkin udah berkembang malah kan gitu. Nah itu kok bisa ya pada saat itu awal muasalnya nih Om, pingin tahu ya. Gitu. Boleh. Karena kan ini saya pinginnya gini Om, teman-teman Cyber Club ini juga ada edukasi apa ya terkait bisnis juga, Ya. tapi tentunya kita pinginnya apa ya, sumber inspiratifnya itu dari masih dari teman-teman member Cyber Club juga Om gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Om ya, sharing Boleh. knowledge ya Om ya. Oke, Boleh dari banget. bisnisnya nggak apa-apa ya. Boleh Oke, banget. sip. Nah, pada saat itu Om, saya nggak tahu nih, apakah Om Agus ini emang tiba-tiba terlahir langsung berbisnis gitu ya? Saya kan nggak tahu ya, gitu. Atau misalnya lahir nih langsung buka gitu jualan helm, nah, gimana Om? Boleh cerita dikit nggak? Ya, kalau di bisnis jualan atau dagang sebenarnya itu baru banget. Baru? Justru Oke. mungkin kalau dagang jualan retail itu ya baru di helm ini Oke, secara retail. profesional. Kalau background saya sebenarnya di graphic design. Oh, Ya. graphic design bener. Graphic design ini berarti sama nggak sih dengan desain interior? Beda sih ya. Oh, beda ya? Ya, jadi lebih banyak kayak bikin desain logo, Oke. desain poster, segala macam. Kebanyakan sih yang cetakan-cetakan. Oh, berarti lebih ke offset printing. Ya, Kliennya ya, mungkin ya. kurang lebih ya. Ya, Oke, ke situ-situ. Jadi dan kebetulan dulu saya
salah satu klien saya itu pabrik helm di Indonesia. Oke. Salah satu merek lokal. Ini kayaknya salah satu indikator awal nih kayaknya. Iya, dari Oke. situ. Tapi memang awalnya saya nggak ada apa ya? Terpikir nggak sejauh ada itu terpikir ya? untuk jualan. Jadi kita hanya dia klien, kita As a business bikinin aja ya, kita maksudnya. bikinin desain-desainnya untuk mereka. Dan Desain motif helm kah? salah satunya Oke. desain helmnya, desain untuk posternya, mereka bikin kalender, bikin iklan buat di media cetak dan lain-lain. Termasuk promotion tools-nya semua ya? Termasuk. Lalu dari situ karena dulu saya juga di klub, ya di Cyber Club. Ya. Oke. Nah itu sempat di Cyber Club. Waktu itu mulai jualan helm tapi cuman iseng-iseng aja. Oke. Ya kan, karena aku kenalnya sama pabriknya, dia istilahnya, Kus nih lo jualin dong helm. Ya dulu kayak bang saya merek AGV apa segala macem ya kan. Paling cuman jual ke teman-teman aja. Tapi belum as a profesional gitu ya. belum. Jadi lebih ke personal Belum, aja ya. ya. Oke. Karena dulu kan di klub itu 2004. Lalu akhirnya kita mulai ditawarin oleh si pabriknya ini, Gus kenapa lo nggak coba jualan aja gitu kan? Dan kebetulan dulu dari pihak pabriknya itu mereka butuh beberapa tim itu untuk pameran, Oke. pameran helm sekaligus ngejual. Boleh nyebutin merek nggak sih, Om? KYT. Oh Iya. Kok gue yang ragu dia yang langsung Iya. jawab ya? Jadi akhirnya kita ditunjuk jadi salah satu timnya dari dulu ada berapa tim ya? Kalau 6-7 tim gitu. Dan akhirnya ya sekalian belajar jualan. Oh, tim untuk pameran ya berarti? Tim untuk Awalnya pameran. seperti itu ya? Awalnya dari situ. Jadi kita dulu belum ada toko. Nah itu kita mulai ya 2007 itu. Oh 2007. 2007. Oke, Jadi startnya ya. kita pamerannya bukan cuma di mall-mall aja. Kalau di mall mungkin masih enak lah ya. Tapi juga di lapangan bola, di kampung-kampung. Jadi di event-event motor. Maksudnya sering kan misalnya Suzuki atau Honda atau Yamaha bikin acara-acara Khusus. apa namanya sales gathering gitulah Oh, iya. ya. Dangdutan apa segala macam. Nah, itu kita di situ. Oh, iya. Kita di situ. Berarti pasarnya general Pasarnya sekali. dulu memang masih yang low budget. Iya. Jadi kita dulu Nggak, jualannya artinya ya pada saat pameran itu nggak yang fokus kepada pasar otomotif ya. Jadi pamerannya umum ya? pamerannya umum. Umum ya? Pamerannya General ya? umum. Oke. Ntar ada pasar malam ya kita Iya, ikut ikut apa segala ya, macam. bukan Jadi main. ya, kita mungkin di situ masa waktu belajarnya untuk menghadapi customer, untuk tahu behaviornya gimana, behavior untuk mereka beli helm tuh apakah pengen yang murahnya doang atau ukurannya apa segala macam. Jadi kita selama awal-awal itu kita belajar Oke. menghadapi orang juga Oke, karena oke, saya betul. backgroundnya nggak pernah jualan ya kan. Iya. Karena untuk graphic design kan kita cuma klien one to one aja, Iya, tapi betul. ini langsung berjualan ke masyarakat. Terus juga dulu masih yang low budget, jadi dulu yang paling mahal ya KYT. Oh, oke. KYT itu masih full face-nya mungkin sekitar 300 ribuan dulu. Saya pertama kali gabung klub KYT Om. Nah, itu Saya dia. kira tuh udah paling keren tuh Om. Iya. Ya kan. Wow, udah Oke. keren banget. Nyampe ke Kobrat set. Ini apa sih helm mana aneh-aneh sih. Racun memang. Iya. Ngajar. Nah, jadi dulu dari yang murah ada helm yang 85.000 merek Hue, BMC, MDS. Nah, itu kita dulu jualan itu dari 2007. Baru setahun kemudian kita akhirnya butuh gudang sih sebenarnya karena dulu barang-barang pameran itu kan juga cukup banyak. Oke. Kita pameran tuh kadang bawa sampai sekitar 200 helm. Ya kan? Sekali pameran. Sekali pameran, walaupun tapi kan kita perlu bawa stok juga. Iya, iya. Jadi itu dulu pakai satu truk ukuran sedang selalu bawa, tapi kalau kita balik ke rumah dulu sih kita masih simpen di rumah, cuman lama-lama penuh Numpuk kan. juga, Terus ya. sempat saya titipin di kantor saya dulu. Kantor masih punya ruang yang cukup, tapi lama-lama kan stok kita juga makin banyak. Jadi akhirnya kita sewa toko dulu di Bilangan Cengkareng. Ya, kecil sih, cuman 4 meter kali
10 meter mungkin ya, atau 4 kali 15 meter. Tapi itu dulu pengennya sih sebenarnya cuman untuk gudang, untuk naruh barang itu. Tapi akhirnya dari pihak pabrik juga bilang kenapa lu nggak sekalian buat toko aja gitu. Karena sebenarnya di situ juga pinggiran sebelah kita itu banyak bengkel motor, tapi bengkel-bengkel biasa lah. Ya. Tapi jadi akhirnya kita beraniin buka. Daerah mana tadi? Cengkareng. Oh, Cengkareng. Cengkareng, Jakarta Barat. Oke. Ya. Bukan di jalan gede, Okay. jadi itu termasuk jalan kecil lah ya. Dan ya mulai dari situ. Dan kita akhirnya dari awal kita juga udah bikin website, itu namanya Juragan Helm. Tapi lucunya awalnya itu kita waktu pertama kali kita pameran, kita masih bingung namanya apa sih gitu kan. Ya udah kita asal pick nama lah. Apa tuh yang dicetak di dulu itu spanduk kan pasti ada dong. Pertama kali deh, kalau nggak salah itu helmbagus.com. Helm Bagus. Oh, itu daerah toko bagus? Dulu belum ada. Toko bagus tuh kan sekarang tuh apa? OLX. Ya, dulu belum ada. Oh, belum ada toko dulu bagus. belum ada. Ya. Jadi dulu kita bikin helmbagus.com. Helm Bagus. Terus saya ingat pertama kali pameran itu ya di salah satu mall di Cengkareng juga, dan mall dan Mogot. Terus teman-teman datang lah gitu kan. Wah, lu sekarang jadi juragan lu gini-gini. Langsung dengar gitu, lucu juga ya, apa pakai nama juragan aja. Gitu. Langsung malam itu juga kita akhirnya ganti. Kita call teman kita yang ngurusin website apa segala macam, ganti namanya Juragan Helm aja deh. Gitu. Itu berarti sebelum ada store. Sesudah. Sebelum. Oh, sebelum ada store. Jadi ya? 2007 waktu kita pertama kali pameran. Pameran itu ya? Iya, pameran pertama kita pakai nama lain dulu, terus come up namanya Juragan Helm, ya udah kita langsung ganti. Tapi itu awal-awal memang masih online aja. Kita jualan online dan di pameran. Jadi di website kita juga dulu kita cantumin jadwal-jadwal pameran. Jadi misalnya minggu ini di mana. Jadi customer juga datang sama kita, karena dulu kan mungkin juga masih jarang yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi berarti nama Juragan Helm ini terinspirasi dari teman-teman, Om? Dari teman-teman. Teman-teman Om Agus kayak perlu dapat royalti nih kayaknya dia. Iya. Jadi apa namanya juga dari teman-teman klub juga dulu ya, dari Cyber Club juga ngedukung banget. Itu salah satunya. Ya, jadi apa namanya? Nah, pertanyaan saya, Om, pada saat itu kan pameran ya. Yang saya coba tadi tanya itu, yang saya coba saya pikirkan itu, Om Agus kan pas itu bekerja berarti ya? Iya, masih bekerja. Sebagai karyawan ya, di desain grafis. Nah, adalah apa namanya, penawaran dari KYT untuk sebagai tim pameran ya, gitu ya. Nah, pada saat itu status Om Agus ini, jadi ini masih kerja juga. Berarti B2B kah ke si perusahaan desain grafis, atau emang penawarannya ke personal? Ke personal. Oh, personal. Ke personal, iya, ke personal. Nah, jadi berarti pada saat itu status masih karyawan? Enggak, kebetulan itu kantor sendiri juga. Kantor milik sendiri. Oh, di mana? Desain graphic design. Graphic design ini kantor sendiri. Betul. Tapi bukan usaha. Usaha sendiri. Oh, usaha sendiri. Usaha sendiri. Oh, tapi beda bidang. Beda bidang. Beda bidang. Dari grafis desain, terus ada penawaran helm, lalu hingga ada penawaran untuk membuka store. Itu seperti menjadi titik awal ya. Iya, membuka jadi store itu ya. Iya, membuka store itu ya sebenarnya mau nggak mau juga ya kan, karena kita butuh tempat untuk naruh sebenarnya barang. Kan gudang kan sebenarnya. Iya, kan? awalnya gudang. Tapi terus kenapa memberanikan? Arti memberanikan diri kan berarti butuh modal dan lain sebagainya macamnya lah. Iya. Pada saat itu titik ketika Om Agus bilang, oke, this is it. Oke, kita. Ya, jadi ya kita sih dulu juga dapat support dari pabrik. Ya kan? Bukan berarti semuanya gratis ya, tapi istilahnya kan ada take and give juga. Jadi istilahnya kita harus jual sekian. Terus juga kita pameran juga full, kita dan kayak ada semacam kontrak lah. Jadi istilahnya kita nggak boleh jual merek lain misalnya, ya kan? Ya, jadi hal-hal yang demikian akhirnya kita bisa buka. Tapi memang waktu awal itu kita pengen fullnya sih sebenarnya di online, ya kan? Jadi toko offline itu hanya untuk mendukung aja. Kadang itu tahun berapa? Itu waktu masih 2007.
ya, waktu masih 2000. Online emang Nah, e-commerce udah bagus. Nah, itu belum ada e-commerce gitu. Jadi udah terpikir ke sana, Om. Udah terpikir ke sana, dan kita juga jualan kayak di forum-forum kayak di Kaskus, Oh, ya kan? Dulu kan udah ada Kaskus, Oke, ya kan? oke. Tapi belum ada marketplace. Oh iya. Dulu belum ada marketplace. E-commerce belum ada. Jadi penjualan online itu juga masih agak sulit karena Platformnya customer belum percaya banget dengan online. Mereka takut ditipu, mereka takut ya banyaklah penipuan, ya kan? Jadi adanya toko offline ini mendukung kita. Oh, oke. Jadi dalam artian, kita bisa foto di toko. Jadi ada customer yang, tolong fotoin dong, lo bener gak di toko nih gitu. Jadi itu salah satu sarana untuk mendukung online kita. Karena dulu yang datang ke toko kita itu masih jarang, masih sedikit. Jadi justru orang taunya ya di Kaskus apa segala macem. Oh, ada nih namanya Juragan Helm. Terus barangnya kok lengkap. Terus salah satu juga yang membuat kita cukup populer itu karena kita menjual spare partnya helm. Nah, zaman dulu itu spare part tuh masih jarang banget lah yang jual. Mungkin hampir nggak ada. Banget. Ya, saya ingat Om dulu, saya pernah punya helm KYT itu saya lupa mekanikalnya apa-apanya gitu, gear gitu. Jadi saya ke store-nya, dia bilang saya harus ke pabrik, itu bisa 1 bulan Om. 1 bulan 2 bulan gitu. Pada saat itu ya, gitu. Jadi emang itu menjadi dibilang diferensiasi produk ya. Jadi sebagai keunggulan juga ya, dari betul. yang lain, store yang lain mungkin ya. Karena dulu kan belum ada store yang khusus untuk KYT misalnya ya kan, kayak sekarang ini mereka ada galeri-galeri, tapi dulu nggak ada. Jadi frontlinersnya ya toko-toko kayak kita juga dulu Juragan Helm sebagai toko eksklusifnya untuk KYT. Gitu. Jadi dulu ada 6 atau 7 di Jakarta. Ya memang nggak survive semua ya. Yang saya ingat sekarang tuh yang survive cuma 2, cuman kita dan ada 1 toko lagi di Jakarta Pusat. Ya itu karena mungkin kan cara berjualannya berbeda, ya kan. Terus juga kita dulu sebagai tim pameran itu sebenarnya tugasnya bukan cuma pameran buka-buka gitu aja, enggak, tapi untuk menstabilkan harga jual. Menstabilkan harga jual. Ya, karena kalau zaman dulu istilahnya toko-toko yang di pinggir jalan itu atau di sentra-sentra seperti kayak di Kebon Jeruk, di Otista segala macam itu jualnya terserah mereka. Ya, jadi banting-bantingan harga. Nah, itu kurang baik untuk orang yang mau invest buka toko helm. Tapi kok harganya pada jomplang semua gitu. Nah, pada saat itu Om Agus dengan misinya pameran ini menstabilkan harga, itu gimana, teknisnya gimana Om? Artinya kan store-store nih yang lain kan mereka banting-bantingan harga. Tapi kan sumbernya itu tetap dari pabrik kah mereka? Betul. Artinya kan ini dengan Om Agus ikut pameran-pameran gitu kan, mungkin kan di situ butuh effort juga ya? Ya. Jadi salah satunya memang pabrik menginginkan supaya harga jual di pasaran itu bisa seragam. Tapi paling tidak bisa stabil. Ya, jadi kita dikasih price list. Kita harus jual sekian. Nggak boleh ada diskon. Apakah bisa? Jadi tapi ternyata kita bisa. Gitu. Jadi yang penting mungkin cara informasinya, cara penyampaiannya, kita harus tahu barangnya juga, knowledge-nya itu harus ada. Jadi nggak cuma sekedar gue jualan helm nih 1, 2, 3 sampai 10, orang nawar-nawar dikasih aja gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita maunya lebih ke modern market dibanding traditional market. Gitu. Guys, ada modern market, ada traditional market. Yang mungkin kalau saya nakes di sini, walaupun kita emang sasaran tujuannya adalah profit. Tapi dari segi salah satu strategi pemasarannya Om Agus pada saat itu bukan hanya kita menuju ke sasaran, tapi adalah bagaimana kita mendelivery knowledge dulu. Baru nanti ada suatu hal feedback yang akan otomatis ke kita. Betul. Gitu ya Om ya? Betul. Dan ternyata itu berhasil Om. Bisa sampai sekarang. Bisa sampai sekarang. Dan emang secara personal saya pun pribadi Om, karena mungkin helm ini agak sedikit spesial sih. Jadi menurut saya ini
Saya pada saat awal kan awam Om. Jadi ketika saya bertanya, ketika saya naik level gitu ya, kenapa ini harganya jauh sekali? Pasti ada sesuatu hal yang membedakan. Nah, membedakan ini kan kita nggak bisa dapat dari kardus, oke, dari manual book mungkin, tapi belum tentu saya ngerti Om bahasanya ya kan. Betul. Nah, mungkin itu salah satu strategi market ya Om ya. Ketika si pelanggan ini mendapatkan knowledge dari si seller ya Om. Apalagi zaman dulu kan juga media internet juga belum kayak sekarang gitu ya. Banget. Jadi salah satu tugas kita ya benar-benar bisa menginformasikan ke customer itu dengan baik dan benar, dan dia membayar sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi mungkin tadi yang balik lagi ke traditional market dan modern market, mungkin seperti minimarket, minimarket dan pasar basah lah istilahnya. Pasar basah, Karena kalau di pasar basah kan itu mereka nggak cantumin harga gitu kan, nggak cantumin harga, dan kita harus tawar menawar modelnya. Penjual juga misalnya, harga kangkung 10.000, kadang kita nggak tahu kan itu mahal atau murah. Iya benar. Sebenarnya sih berapa sih gitu ya? Sebenarnya berapa? Nggak tahu. Kalau saya tawar itu sama batas berapa? Dia tawar juga, ya kadang orang nawar kan seininya juga. 5.000. Nah itu sampai kapan kita mau tawar menawar kayak begitu? Jadi kita pengennya waktu itu merubah pasar agar menjadi modern market. Jadi seperti di let's say Indomaret atau Alfa lah, ya kan? Harga permen harganya 5.000, ya udah 5.000 gitu. Lo nggak bisa tawar menawar. Memang harganya kalau nggak mampu ya jangan beli permen gitu, beli yang lain. Pilih yang lain. Jadi biasanya kan produsen juga sudah memberikan harga ecerannya, ya kan? Harga eceran terendah atau memang bilangnya memang harga patokannya lah. Nah, supaya itu juga sesama seller atau sesama penjual itu nggak gontong-gontongan. Jadi istilahnya toko A harganya 10.000, ya toko B semua juga 10.000. Ujung-ujungnya adalah adu service. Karena adu pelayanan. Harga kan nggak bisa kita fight di situ karena kita mungkin sama semua. Misalkan dari pabrikan sekian, keuntungan ya setelah kita hitung-hitung pasti semuanya akan sekian persen. Berarti kan kita nggak bisa fight di situ, akhirnya fight-nya di service ya. Sebaiknya begitu. Iya. Keren ya. Kan salah satunya adalah bisa ngejual spare part ya Om ya dulu ya. Ya, salah satunya di situ. Yang di produk KIT ya. Karena dulu store yang lain belum mampu untuk itu ya. Setahu saya dulu itu hampir nggak ada yang jual spare part. Hampir nggak ada malah ya. Untuk membeli sebuah kaca aja visor itu susah banget nyarinya. Nah, jadi dulu ya karena mungkin kita salah satu yang ditunjuk, jadi kita mau minta apa-apa itu bukannya dikasih ya, cuman mereka bisa provide. Tapi awal-awal juga mereka juga kayak ngapain lu kepengen spare part gitu, ratchet, kaca apa segala macem gitu kan. Nah, kita juga berusaha untuk memberikan input ke pabrik juga. Customer tuh sebenarnya juga butuh ini loh, nggak cuman helmnya aja. Ya kan, mungkin mereka butuh busanya. Kalau pabrik kan mungkin ngapain butuh busa gitu, padahal ini helm baru misalnya. Tapi kan mungkin aja dia pengen punya cadangan atau ternyata busanya kurang tebal atau terlalu tipis bahkan. Jadi ya macam-macam. Jadi nggak cuman helm, tapi di belakang itu ada spare part, aksesoris itu yang mendukung juga. Itu yang mendukung itu ya. Oke, keren sekali. Nah, pada saat itu Om, kan berarti sempat di desain grafik desain, terus ada peluang berarti kan. Awalnya adalah peluang, di situ awalnya customer menjadi sebuah peluang ya. Ketika dijalankan sambil berjalan nih, akhirnya Om Agus ini kan berarti ada dua dong, ada grafis desain, ada grafis ya, dunia grafis lah ya, dunia grafis, sekarang dunia otomotif khususnya helm. Kenapa memilih helm nih Om? Jadi dulu grafis ini masih ada kah? Sampai sekarang sebenarnya masih ada, tapi dijalankan oleh partner-partner saya. Berarti brandingnya masih ada.
Brandnya masih ada, Oh, perusahaannya masih ada. Masih ada. Jadi kalau dulu 2007 itu saya masih menjalankan dua usaha, lalu sampai 2009-2010 deh. 2009-2010. Jadi saya merasakan bahwa Story itu tahun? Store itu Pertama 2008. kali, 2008 ya. Ya, jadi 2007 kita bikin Juragan Helm, tapi kita ada toko itu 2008. 2008. Terus juga Pasal 2009. 2009-2010 itu kita sayanya udah merasa bahwa saya nggak mungkin menjalankan dua-duanya nih. Oke. Nggak bisa fokus. Why not? Kenapa? Pada saat itu berpikir kayak kok dua-dua ini saya harus memilih salah satu. Kenapa? Ya, karena kan yang di grafis ya memang kerjaan selalu ada. Oke. Ya kan, saya juga sebagai salah satu yang mengerjakan langsung di komputer apa segala macem. Oke. Terus juga waktu itu saya masih ngurus handphone juga untuk jualan helmnya. Oke. Nah, jadi cukup banyak dulu yang udah telepon-teleponan. Jadi saya sambil kerja di komputer ada yang telepon, nanya helm apa segala macem. Karena kan ya semua belum seperti sekarang ya, kita ada staff admin apa segala macam. Jadi dulu masih kita kerjakan sendiri. Pameran pun juga yang ngejaga pameran dulu istri saya, orang tua juga ikut bantuin. Kalau saya udah pulang kantor, saya baru bantuin di tempat pameran. Sabtu Minggu ya pasti saya full ikut pameran. Ya, jadi kayak gitu. Tapi di satu saat itu sekitar 2010, kita pikir peluang atau kesempatan di bisnis helm ini masih besar. Oke, di 2010 pada saat itu ya? 2010. Jadi akhirnya memang kita butuh cukup lama itu untuk saya juga mempersiapkan di kantor graphic design saya, mempersiapkan beberapa orang untuk ya handle kerjaan setelah saya tinggalkan juga. Jadi ya kita harus training apa segala macam. Setelah kita fix, baru saya tinggalin benar-benar, dan 2010 itu baru saya benar-benar full gas di Juragan Helm. Oh, oke. Gitu. Berarti ada masa transisi juga ya untuk handover pekerjaan Pasti, yang bagus pada saat pasti. itu ya. Karena saya juga bukan orang yang istilahnya nekat-nekatan dalam artian nggak ada hitung-hitungan terus langsung tinggalin aja, enggak. Jadi saya merasa harus bisa sampai di satu titik atau satu level yang bahwa ini saya bisa lebih ngegas lagi nih. Oke. Gitu. Jadi untuk graphic design saya juga udah cukup lama, dari 98. Jadi ya di kantor saya sendiri itu berarti udah 12 tahun. Ya kan? Udah lama ya. Gitu. Sampai sekarang berjalan berarti? Sampai sekarang masih. Oh, masih. Masih survive. Masih survive. Keren. Jadi ya hampir seumuran dengan Juragan Helm sekarang. Udah tahun ini udah 13 tahun. Iya. Gitu. Keren. Ya. Nah, demand Om. Kan pasti berarti kan total Juragan Helm 13 tahun ya. 13 tahun kan berarti fase generasinya banyak nih Om. Di eranya 13 tahun tuh berarti 2000 tahun berapa ya? Awalnya dari 2007. 2007 ya. Sekitar 2007 hingga sekarang nih 2020 nih. Ya. Itu kan pasti fase generasi berbeda-beda nih Om. Ya. Nah itu demand-nya menurut Om Agus ada perbedaan nih? Mungkin di bawah 2010 sama di atas 2010 kebutuhan pasar ataupun dari segi culture berpengaruh nggak, atau ke behaviornya pembeli gitu? Ya, behaviornya sih, behaviornya memang sudah berbeda. Oh. Udah berbeda banget. Kalau zaman dulu itu saya masih banyak customer tuh yang beli helm itu supaya jangan ditilang, supaya nggak ketangkap polisi. Kurang lebih kayak begitu, ya kan? Tapi saya ngerasain fase itu. iya, ya kan. Terus juga waktu saya lupa ya, awal-awal ada aturan helm harus SNI. Oh iya, saya ingat. Itu juga, itu salah satu yang 2004-an kalau nggak salah. Ya, saya lupa juga deh tuh ya, awal-awal. Jadi itu ngedorong orang juga untuk beli. Untuk beli helm yang memang ada standarisasinya, yaitu SNI yang jelas. Lalu makin kesininya sih orang sudah mulai tahu gunanya helm itu apa. Terus juga belinya itu udah lebih ke
fashion lah gitu ya. Jadi apa namanya, oh mereka suka dengan warna ini, warna itu, ganti motor. Mungkin tadinya Matic sekarang ke sport, wah harus beli full face. Nah itu juga fase-fasenya itu ada juga. Nah zaman dulu mungkin penjualan helm half face atau open face itu lebih banyak, tapi sekarang kesini full face lebih banyak. Jadi secara edukasi di masyarakatnya pun juga udah lebih baik, udah jauh lebih baik. Gitu. Berarti artinya edukasi terkait dengan gear up ya, khususnya helm, itu berarti berhasil ya, kurang lebih gitu ya Om? Mau dibilang begitu? Iya, bisa dibilang begitu. Karena emang ternyata kebutuhan di full face ini ternyata meningkat ya? Iya, ternyata meningkat. Ternyata meningkat. Jadi orang-orang udah lebih aware bahwa helm full face itu lebih safe gitu. Ya. Oke. Nah, jadi gini, kan tadi kita cerita masa lalunya Om Agus, mulai dari titik awal sampai ke buka store gitu ya Om ya. Nah pertanyaan saya, ada titik pada saat itu menentukan, oke, kayaknya saya coba untuk mengarah dari lokal mungkin ya, dari lokal brand untuk mulai masuk ke pasar-pasar brand-brand di luar gitu. Nah itu pada saat itu kenapa menentukan itu? Apakah karena emang kebutuhan kebutuhan pembeli, atau emang pada saat itu emang berpikir ada suatu hal yang lain Om? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang kalau dari brand ya, sebenarnya sih kita nggak kotak-kotakin brand lokal atau betul. atau impor atau apa. Memang sebenarnya dari dulu pun kita sudah mulai jualan helm impor. Jadi zaman dulu kita udah jual AGV. Zaman dulu ini dari 2007 buka store itu? Ya, sebelum buka store kan saya malah juga udah jualan ke teman-teman juga. Ya. Sebelum buka store ya, tapi personal kan? Tapi personal, itu bukan secara profesional sebagai bisnis ya. Tapi dari 2007 itu kita jualan si KIT, MDS dan lain-lain itu kita juga udah mulai jualan yang AGV, ada Nolan juga, ada Arai, tapi itu masih komposisinya mungkin sedikit banget. Jadi yang membedakan komposisinya berarti ya? Ya komposisinya, komposisi stoknya juga. Jadi dan dulu kita juga jual dari yang benar-benar low end. Mungkin bro tahu merek Hue, kalau di luar negeri mereknya Shark, di sini Hue. Itu dulu half face-nya mungkin sekitar Rp85.000. Itu kita dulu juga jual. Jadi ada Hue yang paling bawah, ada BMC, MDS, KYT, INK, ada AGV, Nolan dan lain-lain. Tapi entah bagaimana lama-kelamaan kok market kita otomatis terbentuk sendiri sih. Kok makin banyak orang yang menanyakan minimal KIT. Tahun berapa itu? Ingat? Itu mungkin pas Om Agus menyadar kayak pasarnya mulai berubah nih gitu. 2009 2010 deh. 2009 Jadi 2010 ya. Kalau nggak salah itu kita mulai 2010 itu kita udah nggak jual Hue dan BMC dan MDS. Jadi kita lebih ke yang pasar menengah dan ke atasnya. 2010. Jadi itu otomatis. Ya mungkin karena waktu awal-awal mungkin belum banyak toko helm yang proper. Tapi terusannya ya kayak bro lihat di sini juga kan sepanjang jalan nih banyak yang jualan. Tapi mungkin yang itu dia kayak tadi Hue, MDS, pokoknya murah-murah itu udah banyak. Jadi ngapain juga mereka khusus beli itu di kita gitu. Nah sedangkan kita waktu itu banyak yang nanya yang menengah ke atasnya. Jadi paling rendah itu KYT, KYT, Ing, AGV, Nolan dan lain-lain. 2010 itu orang juga udah mudah ya untuk dapat informasi. Kalau nggak salah 2010 itu udah eranya internet, WhatsApp udah ada juga kan? Mungkin Google udah ada. Mungkin masih BlackBerry ya. Tapi Google udah ada ya. Google ya 2010. Sudah ada. Kita kan juga dari awal udah ada di Kaskus apa segala macam itu udah. Tapi untuk marketplace itu memang belum ada. Marketplace-nya aja yang belum ada ya? Marketplace-nya belum ada. Jadi zaman dulu mungkin marketplace yang awal-awal kayak saya lupa ya. Multiply dulu ada. Multiply ingat. Ya, Multiply kan dulu blog ya.
Ya, dulu kan itu berubah tuh dari sosmed kayak Facebook berubah jadi tempat marketplace. Terus juga ada satu yang saya lupa nama Jepang juga. Mulai tuh marketplace awal. Tapi itu masih karena masih sedikit banget. Orang masih bingung marketplace. Kenapa gue mesti beli di situ gitu. Ya, jadi tapi kita tetap belajar ya kan, kita coba sampai akhirnya ya kesini ya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu lebih mudah lah. Ya dulu 2010 jadi tiba-tiba demand-nya seperti itu ya, jadi mulai berubah ya. Mulai berubah ya 2010 ya titik awalnya. Iya, 2010 terus kita waktu itu di satu titik kita kerjasama dengan merek KBC. Tahu ya? Iya, tahu, KBC tahu. itu salah satu. Semuanya tahu semua lah itu kalau ya, itu merek yang dulu mungkin mereka kesulitan untuk jual. Tahun berapa itu kira-kira? Itu 2010. Oh 2010 itu ya? 2010 itu. Terus saya ditawarin teman saya, mau gak jualan ini? Tadinya dia juga toko, dia juga mau jualan, tapi akhirnya dia nggak jadi karena menyangkut kontrak dengan dengan mereknya. Tapi saya kebetulan walaupun saya ada kontrak dengan merek lokal, tapi untuk yang merek impor kita nggak ada ikatan apa-apa. Jadi itu mulai KBC segala macam, kita lihat memang barangnya bagus, harganya juga waktu itu masih 500 ribuan. Ya udah kita mulai jualin. Dan dari situ merek KBC mulai naik. Nah, di titik ini nih Om. Ini kalau saya lihat tadi kan saya lihat nih Om. Karena lumayan variatif juga ya untuk dari segi brand. Ya. Banyak lah, terhitungnya banyak di sini gitu. Ini yang saat ini dijual nih Om. Saat ini dijual itu brandnya apa Jom? Boleh sebutin Om? Yang ada merek Zeus. Ya, Zeus ini dari Vietnam. Vietnam ya. Ya. Lalu ada Aero dari Itali. Aero Itali ya? Ya, Aero Itali. Nolan juga Itali juga. Nolan, oke. Dan X-Lite itu satu grup. Lalu ada HJC dari Korea. Oke. Lalu ada dari Jepang ini ada Arai sama Shoei. Ada Shoei ya? Ya. Banyak ya? Jadi sekarang kita hanya jual konsentrasi di 7 merek aja. 7 merek itu ya? Iya. Oke, berarti, nah pertanyaan saya nih Om, pasti kan ini yang mensortir sebenarnya kan bukan Om Agus juga, pasti kan permintaan dari market juga. Dari market lah gitu ya. Nah, ada titik pada saat itu Om Agus udah nggak lagi ada lokal di sini di penjualan. Itu kira-kira tahun berapa? Itu sih mungkin dari 2014 ya mungkin ya. 2014 kita udah lepas, bukan lepas ya, tapi kita udah nggak konsen untuk jualan helm merek lokal. Jadi akhirnya kita ya secara otomatis sih untuk merek-merek yang akhirnya kita bisa kerjasama, kita bisa saling support. Dan dari awal tadi KBC saya cerita 2010 dan ternyata berhasil, ternyata kita baru berasa bahwa kita sebagai juragan helm nih punya saya nggak bilang punya power ya untuk naikin brand, tapi mungkin kita punya skill lah gitu atau strategi khusus untuk menaikkan merek-merek baru. Nah 2011 itu kita setelah berhasil dengan KBC datanglah Zeus. Ya datanglah Zeus. Itu 2011 ya? 2011. Jadi kita juga yang pertama kali ngejual merek itu. Mereka nawarin ke kita dan itu juga cukup lama ya lobby-lobbynya mereka pengen kita jualin, dan akhirnya kita ngelihat barangnya memang bagus, harganya juga cukup murah, masih sekelas helm lokal. Jadi kita mulai juga di situ dan mereka support banget ke kita. Dan akhirnya ya sampai sekarang. Oke. Ya. Pada saat itu berarti Juragan Helm ini berkontribusi juga ya dalam mengenalkan KBC ya Pak itu. Karena KBC ini kan kita juga semua tahu udah kayak helm fenomenal sih Om jatuhnya ya kan. Maksudnya dengan harga yang terjangkau, dengan kualitasnya gitu ya. Jadi makanya cukup fenomenal lah gitu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi Juragan Helm ini cukup berkontribusi Om untuk memperkenalkan KBC di. Ya KBC kebetulan sayangnya itu memang secara company-nya pabriknya itu yang punya nama KBC itu mereka udah tutup.
Dari negara Alias mana? sudah bangkrut. KBC ini Korea. Korea ya. Aslinya itu Korea. Aslinya Korea. Iya. Oke. Jadi tapi ya sudahlah. Jadi waktu itu kita tapi udah cukup berhasil. Tapi akhirnya kita waktu itu ada penggantinya. 2011 itu. Ya, si oke. Zeus. Zeus Sebenarnya ini. waktu itu KBC kita terakhir jual kalau nggak salah 2013 ya atau 2014 itu terakhir kita jual itu karena juga stoknya juga udah habis. Udah mulai menipis ya. Karena mereka udah stop produksi juga, ya udah kita udah nggak bisa apa-apa. Oh, okay. Tapi akhirnya kita Zeus, mereka ngelihat juga, oh kita berhasil dengan KBC, jadi si Zeus pengen banget sama kita, ya udah kita akhirnya atur strategi segala macem. Ya zaman dulu juga nggak ada nggak ada yang tahu merek Zeus gitu kan. Iya. Tapi karena kita yakin dengan produknya. Oke. Mungkin ya merek-merek lain juga banyak, ya tapi mungkin juga belum cocok sama kita dan kita belum yakin dengan produknya. Tapi yang satu ini kita yakin, ya udah kita jual. Nah, ini yang mau saya pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau kita mengenal Arai, ya sudahlah Arai ya. Shoei gitu ya Om ya. Karena mungkin standar MotoGP, orang mungkin nggak kenal dulu ya Om ya. Lalu ada Aero, ya mungkin orang cukup mengenal ya. AGV, Arai, Shoei, oke. Aero mungkin banyak juga yang mereka sudah familiar. Nah, pertanyaan saya Om, kenapa Zeus Om saat itu? Ya, Seyakin apa gitu yang saya penasaran, maksudnya saya gini. Om Agus ini kan artinya sudah mengenal lama sekali ya dunia perfilman, mulai dari brand lokal, tadi kan sudah diceritakan semua, komposisinya pasti sangat mengenal sekali lah. Nah pertanyaan saya kenapa Zeus Om? Ya, ya itu tadi yang kita tarik balik apa namanya. Jadi kita sebenarnya hanya melihat memang produknya ini bagus. Oke. Lebih ke kualitasnya kenapa? Pasti kualitas. Kualitas dulu ya. Kualitas berbanding dengan harga. Iya. Ya, kita nggak mau bandingin misalnya Betul. Makanya. Dan juga tadi saya bilang saya orangnya bukan yang nekatan. Nah itu. Dalam artian kita juga pelajari strategi penjualannya apa segala macam dalam beberapa tahun pertama sampai di satu titik merek yang ABC ini kita udah nggak bisa apa-apain lagi. Oke. Dan juga ya kadang adalah merek lain yang akhirnya ngiri, nggak mau kita bekerjasama dengan merek lain misalnya. Ya udah. Jadi akhirnya kita memang benar-benar full fokus ke merek-merek yang tergolong baru ini. Serapan marketnya juga bagus. Pada waktu itu ya udah cukup bagus. Ya akhirnya kita udah full gas aja. Ya itu yang tadi saya bilang, kita tetap harus fokus. Kita yakin dengan produknya. Dari pihak pabrik pun juga yakin dengan kita. Artinya mereka juga mau support. Ya, kita dulu mungkin pernah beberapa kali ikut event kayak tumplek-blek segala macam. Nah dari situ karena kita juga sebagai juragan helm kita nggak punya budget banyak, kita hanya toko doang gitu ya kan, kita bukan perusahaan yang modalnya gede, enggak, kita istilahnya modal dengkul sebenarnya. Ya kita modal dengkul. Tapi dengkulnya dengkul Om Agus bukan dengkul. Jadi beda penghasilannya. Iya ini kan ujung-ujungnya karena dari si pabrik itu yakin banget dengan pekerjaan kita, ya kan, bahwa kita juga nggak main-main, kita serius, kita fokus, dan kita juga apa ya namanya nggak main-main lah. Yang penting kita nggak main-main. Tapi pernah diundang ke pabriknya Zeus ini? Pernah juga ya. Nah dari proses produksi pasti kan diperlihatkan ya dari segi material Zeus. Ya. Apa ya? Dengan apa ya? Dengan harga jual Zeus ini sendiri dan kualitas yang diberikan oleh Zeus. Ya. Is it worth it gitu untuk mereka spending mengeluarkan uang harga segitu mendapatkan Zeus? Nah itu customer yang desain, Oke. bukan kita, ya kan? Kita hanya berusaha memberikan informasi yang jelas ke customer. Dan ya itu tadi saya nggak punya budget khusus untuk misalnya seperti ya merek-merek inilah yang udah established.
mereka mungkin iklan di internet, di website, di koran-koran, di media massa, kita nggak punya. Kita cuman waktu itu pamer karena staff ya waktu itu juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, paling cuma packing barang untuk yang ini online. Tapi sayanya, walaupun saya owner, saya segala macem, udah saya yang bikin lagi. Berarti optimalkan apa yang kita punya dulu ya. Apa yang ada dan ya kan gratis loh. Betul, nggak banyak. betul. Ya kan wifi ya pakai wifi Iya, betul. yang ada aja ya kan. Terus juga maksimalkan juga yang mungkin tadinya di marketplace A, B, C kita belum ada, ya kita bikin. Oke. Jadi apa aja kita pakai. Strategi ke depan ini. Kemungkinan besar kan nanti trennya kan berubah. Nah, walaupun mungkin udah nggak ada PSBB, tapi kan mungkin orang sudah enak lah gitu dengan ternyata online bisa ya gitu. Ternyata online juga gue masih bisa keras kok dengan juragan helm yang mungkin dari segi packaging tetap aman, sampai delivery-nya tetap aman. Ternyata gue nggak harus butuh import data segala macam. Artinya mungkin tren akan berubah. Nah, strategi kedepannya rencananya apakah tetap akan mau menambah fisik store atau apa gitu? Ya itu sih masih PR. Ya, nambah cabang misalnya. Karena itu kan juga nambah cabang itu dananya juga nggak kecil, gede banget sebenarnya. Cuman kita juga maksimalin dealership kita. Jadi dealer-dealer reseller ini kita perbanyak dan mungkin permudah. Kalau sebelumnya mungkin syaratnya agak banyak, ya kan harus beli minimal sekian, tapi kita mungkin kendurin sedikit lah. Tapi ya kita tetap harus lihat dulu dia track recordnya gimana, jual benar apa enggak, maksudnya jual benar apa enggak, dia bandingkan harga apa enggak. Ya, kita harus melihat dari situ. Jadi makanya kenapa kalau ada reseller yang mau daftar ke kita atau mau beli barang dari kita harus tahu dulu sosmednya dia, marketplace-nya dia gimana, potensinya lah ya. Kita juga harus pelajarin behavior-nya dia gimana. Oh ya. Berarti ternyata juragan helm ini ada reseller. Ada. Kita ya karena reseller juga penting. Iya betul. Oke, mungkin salah satu strategi kedepannya mungkin untuk menambah cabang mungkin nanti dulu mungkin ya. Iya, karena tadinya juga kita ada pikiran untuk buka cabang di kota lain. Nah kalau sekarang kan ya mungkin kita masih kayak Jabodetabek ya kan, Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Tapi mungkin dari dulu kan banyak permintaan di kota A, di kota B. Betul. Ya cuman karena sekarang juga kita levelnya sudah level distributor juga. Kayak misalnya Aero dan HJC itu memang benar-benar kita sebagai distributor dan importer resmi untuk di Indonesia. Untuk Aero dan HJC. Ya, Zeus pun kita juga levelnya distributor, tapi bukan importer. Berarti artinya mungkin nanti akan coba untuk meramu strategi baru untuk reseller dari juragan helm ya. Karena memang challenge-nya itu setiap tahun pasti berbeda-beda. Istilahnya ya kita nggak bisa terus misalnya kita rame ya udah kita duduk ongkang-ongkang kaki itu kita nggak. Saya tetap istilahnya bangun jam 7 pagi, mandi, prepare langsung ke toko kerja, jam 7 baru pulang. Jadi ya secara kerjanya sih masih tetap, cuman kan mungkin tanggung jawabnya lebih besar lagi, apalagi kita dengan brand-brand yang baru, kita tanggung jawabnya, komitmen apa segala macam itu tetap. Nah mungkin bisa di-share kok untuk informasi apa sih persyaratan utama untuk menjadi reseller dari juragan helm gitu? Ya pastinya sih kalau yang lebih bagus sudah punya track record dulu ya. Jadi istilahnya mungkin dia ada marketplace yang sudah berjalan. Tapi yang nomor satu juga dia harus beli quantity. Harus beli quantity untuk mendapatkan diskon ya. Jadi karena kan ada yang saya mau nyobain dulu beli 1-2 biji dulu. Nah itu susah. Karena kan akan nggak fair untuk dealer kita yang lain yang sudah berjalan belinya puluhan biji, ratusan biji, diskonnya harus sama dengan yang baru. Gitu. Jadi tetap itu ada step by stepnya lah.
Berarti nanti kalau mau informasi lebih lanjut bisa langsung ketemu ya? Boleh. Oh itu tinggal datang ke sini. Boleh. Dalam seminggu paling seringnya di mana? Di sini? Sekarang ini sih saya lagi full di Jalan Panjang. Jalan Panjang ya. Okay. Karena yang ngurus ada beberapa shipment yang masuk atau segala macam. Ngurus barang buat reseller sama. Kita masih ngurusin semua sendiri. Ya nanti kalau mau ada yang mau tanya-tanya tentang reseller ataupun mau masalah mau tanya-tanya helm, nanti kita cantumkan nomor handphone Juragan Helm ya. Oke. Nah, terakhir nih menurut Om Agus, passion dulu baru bisnis atau bisnis dulu baru passion? kita dulu semua udah denger nih Om, historinya ya. Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah passion dulu baru bisnis atau bisnis dulu baru passion? Nah, kalau kebetulan saya sendiri itu passion dulu baru bisnis. Oke. Passion menjadi bisnis maksudnya ya. Passion dulu baru bisnis. Passion menjadi bisnis ya. Passion menjadi bisnis. Jadi jangan dulu di klub juga passion karena running motor segala macam. Dulu sempat jualan knalpot lah, spakbor lah, segala macam yang memang kaitannya dengan motor, ya kan? Nah, untuk helm ini juga sama, saya juga hobi. Hobi dari pertama kali punya motor itu tahun-tahun 90-an. Terus beli helm bagus pertama Nolan apa segala macam dan berhasil meracuni teman-teman kuliah saya juga, ya kan? Itu salah satunya gitu. Dan akhirnya saya juga nggak pernah kepikiran waktu saya masih kerja sebagai graphic design ujung-ujungnya kok jadi jualan helm itu nggak pernah kepikiran sama sekali. Oke. Nah, cuma kan itu kan 1/10 orang bisa dari passion terus menjadi bisnis ya. Iya. Nah, artinya apakah emang karena dulu sempat berkeyakinan atau emang dikatakan ada peluang? Menurut saya peluang. Oke. Ya. Tapi dalam artian gini, bukannya saya nggak setuju dengan berarti bisnis dulu lalu passion ya. Karena ya itu bisa aja terbentuk. Tapi menurut saya peluang itu bisa ditunggu, tapi bisa juga kita kejar. Oke. Jadi jangan sampai gitu terus. Ya. Itu guys. Kesempatannya nggak datang nih. Jadi artinya lu duduk di rumah aja. Lu tidur gitu di kasur, terus lu nungguin peluang gitu. Iya. Kan nggak mungkin juga ya. Iya. Oke. Karena atau peluang itu kan bisa aja sometimes itu datang dari sudut mana aja. Sudut mana? Betul. Kadang-kadang kita lagi ngobrol mungkin sama temen, terus tiba-tiba ada ide, oh lu punya barang apa? Gue bisa jual. Itu peluang. Itu semua peluang ya. Jadi saya percaya peluang bisa dari mana aja. Kebetulan aja saya dari Indonesia. Iya. Kebetulan. Betul. Karena kan banyak orang yang mendapatkan passion itu bisnis itu udah semua impian semua orang, apalagi di dunia otomotif. Cuman kan tidak semudah itu. Artinya peluang di sini kalau saya melihat dari histori yang bagus, ketika pada saat itu oke lah mau dapat peluang. Tapi kalau misalnya kita mungkin pada saat itu mungkin saya juga misalnya ada peluang nih, dia menawarkan ke Om Agus, menawarkan ke saya, mungkin hasilnya akan berbeda. Artinya bagaimana Om Agus men-challenge diri sendiri dengan peluang itu ya Om ya? Dan bagaimana menerima dan memprosesnya Om ya? Betul. Dan itu tidak semua orang bisa seperti itu juga gitu. Tapi dalam artian kalau tadi bilang mungkin kesempatan itu bisa muncul dari mana aja, tapi juga kita harus perhitungan juga dalam artian kayaknya saya memang nggak bisa, ya udah jangan. Ya kan kadang kan misalnya kayak gini juga ada teman-teman yang nawarin mungkin MLM, ada yang nawarin asuransi, lu jualan asuransi, tapi memang gua kayaknya nggak bisa. Bukan gua nggak bisa, mungkin bisa dipelajari, tapi mungkin bakal panjang prosesnya. Mungkin ya kan, karena kan teman-teman ada yang MLM, ada yang asuransi, banyak banget yang berhasil juga gitu. Tapi mungkin nggak cocok untuk semua. Nah saya pun juga gitu kan, ditawarin segala macam pekerjaan, kalau kitanya mungkin nggak dan dipikir-pikir, bukannya nggak dipikir juga ya, pasti kan pikir gitu. Kayaknya nggak bisa ya udah.
Tapi kalau udah ada satu keyakinan, sedikit keyakinan dan kita pikirnya ini worth to try, coba. Oke, berarti peluang dan juga keyakinan. Ya. Keyakinan ini yang mana kita juga harus bisa bahasanya menakar diri sendiri, mempelajari diri sendiri juga penting. Dan belajar juga, dan selalu belajar. Saya sampai sekarang harus tetap belajar terus. Belajar terus. Ya, entah Omsetnya produk udah baru. banyak bro, tetap aja belajar. Harus belajar. Harus belajar terus ya. Oke Lom, terima kasih banyak nih udah sharing-sharing knowledge di sini. Ya terutama apa ya, mungkin kan di era pandemi ini ya, siapa tahu mungkin menjadi inspirasi Om untuk teman-teman secara menyeluruh lah yang menonton YouTube kita, mungkin khususnya juga untuk teman-teman CPR gitu ya, mungkin yang di era pandemi ini dengan adanya sharing knowledge jadi bisa terinspirasi Om, gitu. Entah apakah menjadi reseller gitu kan, ataukah misalkan membuat helm baik, Jadi nggak bisa dulu ya, bisa aja, bisa macam-macam bro. Yes, Ya, betul. kan juga helm juga nggak cuma helm aja. Yes. Banyak juga perangkat, maksudnya barang-barang pendukung ya kan, Yes. kayak intercom, ada cairan pembersih, ada yang lain-lain. Ya itu apa enggak? Oh iya, ini juga saya lupa bilang juga. Jadi selain helm juga, Juragan Helm ini juga menjual beberapa komponen penunjang yang contohnya ya. Ya, misalnya kayak ada intercom di sini, merek Sena, Marani, Oke. ada Encom juga yang dari Nolan, Dari itu Nolan, ya. aparel kita juga ada Alpestar, jaket, tas. Oke, banyak lah di sini. Jadi nanti inti sih ke Juragan Helm mempersiapkan dompet aja sih. Nggak usah dompet, kartu aja bro. Sama sih. Atau bisa pakai OVO atau GoPay, bisa bayar. Bisa pakai KPJ nggak? Kartu belajar. Oke, thank you banget ya Om. Mungkin sebelum kita tutup Om, boleh informasiin ke teman-teman yang mungkin yang mendengarkan saat ini toko lokasi Juragan Helm di mana? Ya, kita ada 3 lokasi. 3 lokasi. Satu di Jakarta Barat ya, di Jakarta sini Barat. Jalan Panjang, arteri Kelapa 2 nomor 17A. Itu gede, itu gede banget. Ya, Kebun Jeruk ya. Lalu yang kedua itu ada di Tangerang, itu Jalan M. Tamrin nomor 88A. Pinang, nama kecamatan Pondok Pinang. Bukan. Oh, bukan kan? Pinang. Itu di Serpong, di depan kompleknya Gading Serpong. Oke. Ya, yang ketiga itu di Kalimalang di Bintar. Oh, Kalimalang. Di Bintara. Bintar aja ya. Bintar aja ya. Oke. Online store-nya Om? Oke, online kita ada di website juraganhelm.com. Juraganhelm.com. Ya, atau di marketplace kita ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, namanya Tokopedia. Juragan Helm ID, ada ID-nya belakang Indonesia. Juragan Helm ID. dot Enggak. di Ya, gabung semua ya. itu namanya doang. Oke, Juragan Helm ID. ID. Oke. Ya. Terus itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Bukalapak. Iya. Bukalapak. Bukalapak masih ada. Ada kita nanti ya. Iya. Oke, ada 3 e-commerce, terus ada di website juga. Iya. Terus apa lagi Om? Ada Instagram. Oh, Instagram. YouTube juga ada. Akunnya apa nih? Akun Instagramnya? @juragan helm juga. Ya, nanti Juragan Helm. Ya. Juragan Helm. Ya. Oke. YouTube juga Juragan Helm. YouTube. Jangan lupa Kayak subscribe. Dari tadi. Karena kita butuh ini bro, butuh follower tambahan, ya kan? Kayak tadi kalau IG tuh kayak IG sih kita udah banyak kalau YouTube udah banyak. YouTube terus. Ya. Om, YouTube-nya apa Om? Ya YouTube sama juga Juragan Helm. Juragan Ya. Helm ya. Jadi Gabung semua ya. gabung aja. Juragan Helm. Oke, nanti ada di sini ya. Di subscribe ya. Subscribe harus. Oke. Harus. Lonceng juga. Lonceng juga. Oke. Iya betul. Ada ini nggak? Biasanya ada nanti tuh ada apa sih giveaway, ada program itu ke depan. Ya kita kemarin Ada tuh rencana nggak udah sih? kita udah bikin waktu Oh, udah, itu. Mak? Jadi Di udah bulan berapa apa? bikin waktu ya PSBB itu kita Oh, bikin PSBB beberapa ya? Oh, ya. iya. Kita bikin PSBB itu ya untuk nambah follower juga pastinya. Dari saya lupa ya udah 3 kali waktu itu ya ada helm Aero 2 kali tuh Aero Valor terus Valor lagi. waktu itu Sena ya. Ada. Terus yang terakhir itu kita karena ulang tahun 13 kita bagi-bagi 13 helm Zeus. Gila. Helm Zeusnya juga bukan yang murah. Ketinggalan kan lu? Tuh. Makanya ya ikutin terus. Makanya terus Ya. subscribe nih. Ya. Ya kan Juragan Helm kalau mau tahu informasinya, kalau lu mau
giveaway boleh kan Om? Boleh. Gue subscribe karena nungguin informasi Boleh giveaway. aja. Boleh, Tapi sah-sah sebaiknya aja. karena konten kita juga kita usahakan setiap minggu ada konten baru. Yes. Yang pasti informatif. Kayak tadi kita barusan upload juga helm-helm yang terbaru yang akan masuk bulan Oktober sampai November gitu. Ya kan, pasti banyak yang nungguin dong. Ya, Ya kan, maksudnya apa namanya, helm-helm yang kemungkinan akan rilis di 2020 ya kan. Nah, itu betul. Oke, itu di YouTube juga, di Instagram, Facebook masih ada? Facebook masih ada. Akunnya? Akunnya sama Juragan Helm. Oke. Di Google Map juga ada. Ketika ya Juragan Helm nanti ada. Di Jalan Panjang ada. Oke. Ntar 2021 mudah-mudahan ada di alamat rumah gue. Nah, kalau di kota Anda. Oke lah Om, terima kasih banyak ya udah bagi-bagi ilmunya, udah sharing khususnya apa ya, bagaimana kita menghadapi customer, strateginya itu banyak sekali lah untuk kita kasih khususnya untuk saya sendiri. Oke guys, mungkin sampai sini dulu karena ini bentar lagi udah mau sore, jadi nanti kita next terus subscribe Cyber Club Indonesia Jakarta. Jangan lupa nyalakan loncengnya, terus ikuti kita. Nanti kita akan terus memberikan edukasi-edukasi, informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Boleh nanti kalau mau ada yang komen silakan. Kira-kira mau kita isi konten tentang apa, khususnya di dunia otomotif. Ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak Om Agus. Oke. See ya. Bye.